Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Firdaus dengan NIM 123480040 dari Rekayasa Minyak dan Gas ITERA Angkatan 2023. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan Project Based Artificial Lift yang meliputi desain continuous gas lift, intermittent gas lift, dan plunger lift pada beberapa sumur studi kasus. Tujuan dari perhitungan ini adalah menentukan kelayakan metode artificial lift, parameter desain operasi, serta mengevaluasi informasi masing-masing sumur berdasarkan data yang diberikan. Pada soal yang pertama, yaitu dilakukannya desain continuous gas lift untuk sumur Madeline. Pada sumur Madeline ini terdapat data input sumur. Yang pertama itu ada kedalaman Python sebesar 5.500 feet. Kemudian ada kedalaman injeksi target sebesar 5.300 feet. Kemudian yaitu ada kill flip gradient sebesar 0,4 psi per feet. Kemudian ada gas gravity sebesar 0,65. Kemudian ada bottom hole temperature sebesar 150 Fahrenheit. Kemudian ada surface flowing temperature sebesar 80 Fahrenheit. Kemudian ada juga mean tubing pressure at injection yaitu sebesar 550 psi. Kemudian ada kick off pressure yaitu sebesar 980 psi. Kemudian ada juga surface operating pressure yaitu sebesar 900 psi, dan ada wellhead pressure sebesar 150 psi. Kemudian ada tubing pressure margin at surface ada sebesar 200 psi. Ada juga casing pressure margin itu sebesar 0 psi. Kemudian ada velvet out sebesar 1,5 in. Kemudian sheet diameter sebesar 0,5 in, dan terakhir yaitu ada area ratio atau R yaitu sebesar 0,22562. Langkah pertama adalah menentukan pressure gradient, temperature gradient, dan temperature expansion factor atau TEF. Untuk perhitungan awal, yang pertama itu ada tekanan wellhead design. Di sini dihasilkannya nilai sebesar 350 psi. Kemudian perhitungan yang kedua itu ada design tubing fluid gradient. Dihasilkannya sebesar 0,0377 psi per feet. Kemudian yang ketiga ada temperature gradient. Dihasilkannya dari perhitungan ini sebesar 0,0132 Fahrenheit per feet. Kemudian untuk TF atau tubing effect factor dihasilkannya nilainya sebesar 1. Untuk kedalaman katup 1 atau D1 dihasilkannya sebesar 2126. Dari hasil perhitungan 4 buah gas lift valve yang dipasang secara bertahap hingga kedalaman injeksi sekitar 5.300 feet. Untuk tabel desain katup gas lift, untuk katup yang pertama tadi didapatkan hasil sebesar 2.126 feet. Kemudian untuk kedalaman katup yang kedua dihasilkannya sebesar 3.497 feet. Untuk katup yang ketiga, untuk kedalamannya itu dihasilkan 4.813 feet. Dan untuk kedalaman katup yang keempat dihasilkannya dari soal itu sebesar 5.300 feet. Kemudian untuk temperatur dari tabel desain katup gas lift ini, untuk katup yang pertama dihasilkannya temperatur sebesar 108 Fahrenheit. Kemudian untuk katup yang kedua dihasilkannya sebesar 126 Fahrenheit. Kemudian untuk katup yang ketiga temperaturnya dihasilkan sebesar 144 Fahrenheit. Kemudian untuk katup yang keempat itu untuk temperaturnya dihasilkan sebesar 150 Fahrenheit.
Untuk desain tekanan, untuk katup yang pertama itu dihasilkannya sebesar 430. Untuk katup yang kedua dihasilkan sebesar 482. Untuk katup yang ketiga dihasilkan sebesar 532, dan untuk katup yang keempat itu dihasilkan sebesar 550. Untuk tekanan buka permukaan itu sebesar 900. Untuk tekanan buka katup atau PFO, untuk katup yang pertama itu dihasilkan sebesar 948, dan untuk katup yang kedua itu dihasilkan sebesar 979. Untuk katup yang ketiga, tekanan buka atau PFO ini dihasilkan sebesar 1008. Untuk katup yang keempat dihasilkan sebesar 1019. Kemudian ada tekanan down. Untuk katup yang pertama itu dihasilkan sebesar 689. Untuk katup yang kedua dihasilkan sebesar 730, dan untuk katup yang ketiga dihasilkan 770, dan terakhir untuk katup yang keempat dihasilkan sebesar 785. Kemudian selanjutnya itu ada tekanan dom tekanan dom 60 Fahrenheit. Untuk katup yang pertama dihasilkan sebesar 594. Kemudian untuk katup yang kedua itu dihasilkan sebesar 610. Untuk katup yang ketiga itu dihasilkan sebesar 624, dan untuk katup yang ketiga itu dan katup yang terakhir itu dihasilkan sebesar 630. Kemudian ada test rack opening. Untuk katup yang pertama dihasilkan sebesar 1187. Untuk katup yang kedua sebesar 1220. Untuk katup yang ketiga sebesar 1249, dan untuk katup yang keempat dan terakhir itu sebesar 1259. Dari hasil perhitungan diperoleh 4 buah gas lift valve yang dipasang secara bertahap hingga kedalaman injeksi sekitar 5.300 feet. Tujuan pemasangan beberapa valve ini adalah agar proses onloading fluida dapat berlangsung secara bertahap hingga sumur mencapai kondisi operasional yang normal. Hasil desain menunjukkan bahwa tekanan transfer operating valve atau PTRO semakin menurun pada kedalaman yang lebih besar. Kondisi ini sesuai dengan prinsip desain gas lift, karena tekanan yang dibutuhkan semakin kecil ketika fluida di dalam tubing itu telah berkurang. Baik, selanjutnya ke nomor yang kedua. Pada soal yang kedua ini digunakan metode yang sama untuk seperti pada soal yang ke-1, itu continuous gas lift, namun pada sumur yang lebih dalam, karena kedalaman injeksi mencapai sekitar 7.300 feet. Jadi jumlah valve yang dibutuhkan itu meningkat menjadi 5 buah. Untuk data input sumur pada soal kedua itu sumur Leoni, itu ada kedalaman zone 750 feet. Kemudian ada kedalaman injeksi target itu sebesar 7.300 feet. Kemudian ada kill fluid gradient itu sebesar 0,4. Kemudian ada gas gravity sebesar 0,7. Kemudian ada bottom house temperature sebesar 1600 Fahrenheit. Ada surface flowing temperature sebesar 90 Fahrenheit. Kemudian ada min tubing press at injection itu sebesar 1050 psi. Kemudian ada surface operating pressure itu sebesar 950 psi. Kemudian ada wellhead pressure atau PWH sebesar 150 psi. Kemudian ada tubing pressure margin at surface sebesar 200 psi. Kemudian ada tubing casing pressure margin itu sebesar 10 psi. Kemudian ada valve out sebesar 1 in. Kemudian ada set diameter sebesar 0,5 in, dan yang terakhir ada area ratio sebesar 0,1942.
Untuk perhitungan awal sama seperti nomor 1 tadi. Yang pertama itu ada tekanan non latisen. Dari perhitungan tersebut dihasilkan nilai sebesar 350 psi. Kemudian ada descent tubing flowing gradient, dihasilkan nilai sebesar 0,04111 psi per feet. Kemudian temperatur gradiennya dihasilkan sebesar 0,0096 Fahrenheit per feet. Kemudian tubing effect factor atau TEF dihasilkan sebesar 0,2410. Kemudian yang terakhir itu ada kedalaman katup atau kedalaman katup 1 atau D1 itu dihasilkannya sebesar 2380 feet. Kemudian untuk tabel desain katup gaslet, untuk katup yang pertama dihasilkannya seperti yang tadi, dihasilkannya untuk kedalaman sebesar 2380 feet. Untuk katup yang kedua itu dihasilkannya sebesar 3836 feet. Untuk katup yang ketiga, untuk kedalamannya dihasilkan sebesar 5223 feet. Untuk katup yang keempat dihasilkannya 6546 feet. Dan untuk katup yang kelima seperti di soal yaitu kedalaman injeksi targetnya itu sebesar 7300 feet. Kemudian untuk temperaturnya itu temperatur Fahrenheit. Untuk katup yang pertama dia mencapai 113 Fahrenheit. Untuk yang kedua itu 127 Fahrenheit. Untuk katup yang ketiga itu 140 Fahrenheit. Untuk katup yang kelima itu 153 Fahrenheit. Dan untuk katup yang kelima sebesar 160 Fahrenheit. Kemudian untuk desain tekanan tubing, untuk katup yang pertama itu sebesar 448. Untuk katup yang kedua itu sebesar 508 psi. Untuk katup yang ketiga dihasilkan sebesar 565 psi. Untuk katup yang keempat dihasilkan 619 psi. Kemudian untuk yang terakhir katup yang kelima itu dihasilkan desain tekanan tubing sebesar 650 psi. Untuk tekanan buka permukaan itu sebesar 900 psi. Untuk tekanan buka katup atau PFO, untuk katup yang pertama itu dihasilkan sebesar 107 psi. Kemudian untuk katup yang kedua itu dihasilkan sebesar 1041 psi. Kemudian untuk katup yang ketiga dihasilkan sebesar 1074 psi. Untuk katup yang kelima dihasilkan sebesar 1105 psi. Dan untuk katup yang kelima tekanan buka atau PFO-nya itu sebesar 1123 psi. Kemudian untuk tekanan dom di kedalaman untuk katup pertama dihasilkan sebesar 890 psi. Untuk katup yang kedua itu dihasilkan sebesar 537 psi. Untuk katup yang ketiga dihasilkan sebesar 975 psi. Kemudian untuk katup yang keempat itu dihasilkan 1011 psi. Dan untuk katup yang terakhir dihasilkan sebesar 1031 psi. Kemudian untuk tekanan dom 60 Fahrenheit itu dihasilkan untuk katup yang pertama sebesar 767 psi. Kemudian untuk katup yang kedua itu dihasilkan sebesar 782 psi. Untuk katup yang ketiga dihasilkan sebesar 790 psi. Untuk katup yang keempat dihasilkan sebesar 807 psi. Untuk katup yang kelima itu dihasilkan sebesar 814 psi. Kemudian test rack opening pressure atau PTRO itu dihasilkan untuk katup yang pertama itu sebesar 952 psi. Untuk katup yang kedua itu dihasilkan sebesar 970 psi. Untuk katup yang ketiga dihasilkan sebesar 987 psi. Kemudian yang keempat dihasilkan sebesar 1002 psi. Dan yang terakhir
dihasilkan sebesar 1010 PSI. Desain yang didapat pada soal kedua ini disimpulkan bahwa semakin dalam sumur itu, maka jumlah unloading VLP yang diperlukan itu cenderung bertambah untuk menjaga proses unloading itu tetap efektif. Kemudian selanjutnya itu ada di soal nomor 3. Pada soal yang ketiga itu dilakukan perhitungan productivity index, drawdown, working fluid level, dan jumlah siklus per operasi per hari. Untuk data input pada soal nomor 3 itu ada data input sumur Vero. Untuk kedalaman sumur itu terdapat nilai 7.500 feet. Kemudian untuk oil specific gravity itu dihasilkan terdapat nilai 0,8762. Kemudian ada BHP shut-in itu sebesar 1.800. Kemudian ada productivity index itu sebesar 0,125 bbl per day per PSI. Kemudian ada average temperature itu sebesar 120 Fahrenheit. Kemudian ada addition production itu sebesar 150 bbl per day. Kemudian ada cycle time itu sebesar 45 menit. Kemudian ada gas specific gravity itu sebesar 0,7. Kemudian ada surface inject pressure itu sebesar 800 psig. Kemudian ada tubing flowing pressure itu sebesar 50 psig. Kemudian ada tubing it sebesar 1995 in. Kemudian ada casing it 4778 in. Kemudian ada tubing inner capacity itu sebesar 0,00387 bbl per feet. Kemudian yang terakhir ada liquid back factor itu sebesar 0,4. Untuk tahap awal itu ada perhitungan step by step. Yang pertama itu ada perhitungan gradient statik. Dari perhitungan tersebut dihasilkannya sebesar 0,38 psi per feet. Kemudian ada perhitungan rata-rata flowing HP itu dihasilkan sebesar 600 psig. Kemudian yang ketiga itu ada perhitungan kedalaman static fluid level itu dihasilkan sebesar 2.887,39 per feet. Kemudian perhitungan yang keempat itu ada drawdown hydrostatic head dihasilkan sebesar 3.192,93 feet. Kemudian yang kelima itu ada working fluid level. Perhitungan tersebut menghasilkan sebesar 6.050,32 feet. Kemudian ada jumlah siklus per hari itu dihasilkan sebesar 32 siklus per hari. Kemudian ada perhitungan volume produksi per siklus itu dihasilkan sebesar 4,69 bbl per siklus. Kemudian yang ke-8 itu ada volume starting slope. Dari perhitungan F-slope ini dihasilkan sebesar 7,81 bbl. Kemudian ada yang ke-9 itu ada perhitungan panjang slope. Itu dihasilkannya sebesar 2018,73 feet. Untuk yang ke-10 ada perhitungan kedalaman operating valve P itu dihasilkannya sebesar 7059,69 feet. Kemudian ada tekanan tubing di kedalaman valve itu dihasilkan sebesar 815,90 psig. Kemudian ada minimum casing pressure dihasilkan sebesar 1223,85 psig. Kemudian ada volume gas dalam tubing dihasilkannya sebesar 197,27 feet kubik. Dan untuk tekanan tubing saat slope surfacing itu dihasilkan sebesar 509,54 psig. Kemudian untuk perhitungan rata-rata tekanan tubing itu dihasilkan sebesar 881,39 psi. Dan untuk temperatur rata-ratanya itu dihasilkan sebesar 580 right.
Untuk perhitungan ke 17 ada faktor kompresibilitas gas. Perkiraan itu sebesar 0,89 dimensionless, dan yang ke-18 itu ada perhitungan volume gas indeks per siklus. Itu dihasilkan sebesar 11.973,25 SEF per siklus. Dan yang terakhir ada total kebutuhan gas injeksi per hari, itu dihasilkan sebesar 383,14 msef per hari. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh volume produksi per siklus itu sebesar sekitar 4,7 barel dan volume starting slug itu sekitar 7,8 barel karena memperhitungkan liquid fallback sebesar 40%. Selanjutnya itu dihitung panjang slug sebesar sekitar 218 feet yang menunjukkan bahwa slug cairan menempati sekitar seperempat dari total kedalaman sumur. Operating valve P ditempatkan pada kedalaman sekitar 7.060 feet agar injeksi gasnya itu dapat mendorong slug secara optimal menuju permukaan. Kebutuhan gas injeksi yang diperoleh adalah sekitar 12 mscf per siklus atau sekitar 383 per hari. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem memerlukan dukungan kompresor permukaan yang cukup handal untuk menjaga kontinuitas operasi. Dengan demikian, metode intermittent gas lift layak diterapkan, namun harus didukung oleh ketersediaan gas injeksi yang memadai. Kemudian selanjutnya itu ke nomor 4. Pada soal keempat ini dilakukannya evaluasi kelayakan metode Flunger lift pada sumur reja. Untuk data input sumur reja itu ada sebagai berikut nih. Udah terdapat di tabel ini. Untuk tahap yang pertama itu ada parameter dasar geometri pipa. Yang pertama itu kita mencari kita mencari parameter dasar geometri. Pertama itu parameter dasar geometri pipa. Yang pertama itu mencari luas penampang dalam tubing. Dari perhitungan tersebut dihasilkannya nilai sebesar 3,1259 in persegi. Kemudian yang kedua itu kita mencari luas penampang anulus. Dihasilkannya sebesar 11,99011 in persegi. Kemudian ada tekanan plunger, dihasilkan sebesar 3,1991 psi. Kemudian untuk kapasitas dalam tubing itu dihasilkan sebesar 1467,4652 feet per bbl. Kemudian slippage factor itu dihasilkan sebesar 1,14. Kemudian ada average temperature itu dihasilkan sebesar 610. Kemudian yang kedua, ada tahap kedua yaitu ada required GLR. Untuk tahap perhitungan yang pertama itu ada GLR aktual sumur. Dari perhitungan tersebut dihasilkannya sebesar 20.833,3 SCF per bbl. Untuk GLR minimum requirednya itu sebesar 2.800. Untuk cek GLR aktual versus GLR minimum ini bisa disebut memenuhi syarat. Kemudian untuk tahap yang ketiga itu ada required casing pressure. Untuk tahap perhitungan yang pertama itu ada rule sederhana, yaitu dari perhitungan tersebut dihasilkan sebesar 180 psi. Untuk volume slug per siklusnya itu dihasilkan sebesar 1,2 bbl. Untuk slug hidrostatiknya itu slug hidrostatic pressure-nya itu dihasilkan sebesar 704,38 psi. Untuk roll improve-nya itu dihasilkan sebesar 1400,70 psi. Kemudian untuk konstan tarif K
untuk 23/8 in tubing itu dihasilkan sebesar 33.500 per feet. Kemudian untuk PLH plus PLF untuk 23/8 in tubing itu dihasilkan sebesar 165 PSI per BBL. Untuk PC min atau post goalnya itu dihasilkan sebesar 406,09 PSI. Untuk PC max-nya itu dihasilkan sebesar 512,74 PSI. Kemudian untuk PC AVG-nya itu sebesar 459,4176 PSI. Check available casing pressure versus required itu sudah memenuhi syarat. Kemudian untuk tahap yang keempat itu ada plunger lift operating range. Untuk tahap perhitungan yang pertama itu ada volume gas dalam tubing. Dihasilkannya sebesar 113,72 feet kubik untuk perhitungan gas required. Untuk gas required per cycle itu 3663 4,1474 MSCF per siklus. Untuk NC max itu dihasilkannya sebesar 5,59 siklus per hari. Untuk laju produksi cairan max dihasilkannya sebesar 67,17 BBL per hari. Untuk GLR minimum, minimumnya tuh dihasilkannya sebesar 3052,6 MSCF BBL. Kemudian dilakukan evaluasi gas liquid ratio atau GLR. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa GLR aktual sebesar 20.833 SCF per barel, sedangkan GLR minimum yang dibutuhkan hanya sekitar 2.800 SCF per barel. Artinya sumur memiliki energi gas alami yang jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan minimum operasi plunger lift. Selanjutnya dilakukan evaluasi tekanan casing, itu metode improve rule menghasilkan kebutuhan tekanan casing sekitar 1.400 PSI. Namun metode Vosgol ini yang lebih detail menunjukkan bahwa tekanan casing minimum hanya sekitar 406 PSI. Karena tekanan casing tersedia sebesar 850 PSI, lebih besar daripada kebutuhan minimum Vosgol, maka sumur dinyatakan memenuhi syarat operasi plunger lift. Perhitungan operating menunjukkan bahwa maksimum siklus operasi mencapai sekitar 56 siklus per hari dengan potensi produksi cairan itu maksimum sebesar 67 barel per hari. Berdasarkan hasil tersebut, metode plunger lift sangat layak diterapkan pada sumur reja karena mampu memanfaatkan energi gas alami reservoir tanpa melakukan injeksi gas tambahan. Baik. Berdasarkan seluruh perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu sumur Medellin dan Leoni dapat diproduksi menggunakan continuous gas lift dengan jumlah yang disesuaikan terhadap kedalaman sumur. Yang kedua, sumur Vero cocok menggunakan intermittent gas lift dengan kebutuhan gas injeksi sekitar 383 MSCF per hari. Dan yang ketiga, sumur reja sangat cocok menggunakan plunger lift karena memiliki GLR alami yang tinggi serta tekanan casing yang memenuhi kebutuhan operasi. Secara umum, pemilihan metode artificial lift harus memperhitungkan kondisi reservoir, kemampuan tekanan, laju produksi dan ketersediaan energi yang operasi dapat berlangsung secara optimal. Baik, cukup sekian presentasi dari pengerjaan project base yang saya lakukan untuk 4 soal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.